Halo, nama saya Gabriel Saramadanis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi ekonomi. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sedangkan sosiologi ekonomi yaitu studi tentang bagaimana cara orang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Menurut Adam Smith, atau Bapak Kapitalis, dalam bukunya The Wealth of Nations tahun 1776, mengatakan bahwa perilaku ekonomi manusia selalu mempertimbangkan untung rugi atau bersifat rasional, kemudian kalkulatif atau hitung-hitungan, dan mereka akan berusaha untuk mendapatkan barang itu sepadan dengan modal atau usaha yang dikeluarkan. Dalam arti, seandainya seseorang ingin membeli sebuah komputer dengan harga 5 juta, dia akan berpikir apakah uang yang dikeluarkan itu akan sesuai dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh komputer tersebut. Adam Smith berkata kalau tindakan ekonomi manusia itu rasional. Sementara menurut ahli-ahli sosiologi ekonomi dunia, bahwa perilaku ekonomi masyarakat itu sebenarnya lebih kepada hasil konstruksi sosial, hasil dalam memandang fungsi sebuah barang atau jasa. Contohnya, misalkan ada dua buah barang yang kualitasnya sama, fungsinya sama, namun yang satu ada merek internasional dengan harga 500 juta, dan satunya merek lokal yang harganya 5 juta. Secara rasional, harusnya konsumen memilih barang yang lebih murah, yaitu 5 juta. Akan tetapi, realitanya ada konsumen yang mau membeli barang dengan harga 500 juta, dan itu merupakan tindakan tidak rasional. Sebenarnya, nilai-nilai budaya yang menggambarkan dua orang yang memiliki barang branded itu akan memiliki status sosial yang tinggi, dianggap kaya, dan dianggap bernilai. Itu hanya bisa dipahami dengan sosiologi ekonomi. Tindakan ekonomi itu hanya bisa dipahami dengan sosiologi ekonomi, bahwa tindakan ekonomi masyarakat itu tidak selalu bersifat rasional dan irasional. Tokoh yang pertama dalam sosiologi ekonomi yaitu Karl Marx. Karl Marx lebih banyak mengkritisi sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan dua kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis sebagai pemilik modal, sementara kelas proletar adalah kelas pekerja. Ekonomi kapitalis melahirkan kondisi di mana kelas borjuis mengeksploitasi karena para pemilik modal berprinsip bahwa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya dan menjadikan kaum buruh teralienasi. Walaupun dalam ilmu ekonomi yang sebenarnya, prinsip ini sudah tidak berlaku. Prinsip yang terbaru yaitu mendapatkan keuntungan tertentu dengan modal tertentu. Namun, realitanya di pabrik-pabrik, saat perusahaan masih menggunakan prinsip mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, akibatnya adalah dia akan menekan modal dengan menekan pengeluaran seperti upah pekerja yang menjadi rendah namun disuruh bekerja secara maksimal. Kemudian, alienasi merupakan kondisi di mana menjadi terasing. Ketika semakin banyak modal terkumpul untuk kapitalis yang didapat dari hasil kerja kaum buruh, yang sebenarnya merupakan nilai lebih barang yang diciptakan dari kaum buruh. Namun, kaum buruh yang menciptakan tidak memiliki kuasa untuk menjualnya, bahkan tidak jarang kaum buruh tidak mampu membeli barang yang diproduksinya. Karena kaum buruh tidak mempunyai kuasa untuk menggunakan alat produksi untuk dirinya sendiri. Contohnya, buruh di pabrik mobil atau di pabrik motor seringkali dia tidak mampu membeli mobil yang dia produksi sendiri. Kemudian, dia terasing dari dirinya sendiri, bahkan
Dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri ketika bekerja untuk mengambil cuti. Hal tersebut menciptakan kondisi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kaum kapitalis juga menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaannya. Kaum kapitalis memanfaatkan agama melalui pemuka-pemuka agama untuk mendakwahkan kepada kelas proletar agar tetap tunduk dan patuh. Contohnya, isi dakwah yaitu kita harus ikhlas menerima takdir dari Tuhan, harus selalu bersyukur, dunia hanya sementara, kebahagiaan abadi ada di surga. Kelak, kita harus ikhlas dan menerima sebagai rakyat kecil. Tidak perlu melawan penguasa kita, tetap sabar karena kebahagiaannya kita yang abadi ada di akhirat kelak. Untuk tokoh yang kedua, yaitu Max Weber. Max Weber memberikan sebuah teori yang mengklasifikasikan ada 4 tindakan sosial, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional berorientasi nilai, dan tindakan rasional instrumental. Yang pertama, tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak berdasarkan pemikiran, hanya mengikuti tradisi atau kebiasaan. Misalnya, orang rela mengeluarkan uang untuk mengikuti upacara adat tertentu tanpa mengetahui tujuan dari upacara tersebut. Yang kedua, tindakan afektif merupakan tindakan yang berdasarkan emosi. Misalnya, seseorang yang mengeluarkan sebagian uangnya untuk menyenangkan hati orang tuanya. Yang ketiga, tindakan rasional berorientasi nilai merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan atau nilai-nilai tertentu. Misalkan, agama dianggap sebagai ajaran yang memiliki manfaat, makanya seseorang mau mengikuti. Seperti melakukan zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Untuk mendapatkan apa yang tidak rasional secara duniawi, tapi ada nilai tertentu. Dia meyakini sedekah dapat melancarkan dan mendatangkan rezeki yang lain. Yang keempat, tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang didasarkan pada pilihan rasional atau untung rugi. Misalkan, uang yang kita keluarkan harus sesuai dengan nilai barang yang kita dapatkan. Weber menilai bahwa kapitalis lebih mengedepankan rasional instrumental yang malah memenjarakan mereka dalam kerangka besi rasionalitas yang terkadang tidak memanusiakan manusia. Karena dia bersifat rasional instrumental, sangat mempertimbangkan untung rugi. Otomatis, dia akan menekan biaya untuk proses produksi. Akibatnya, kaum proletar dianggap sebagai sebuah objek atau sumber daya perusahaan yang perlu ditekan gajinya. Dalam bukunya yang berjudul The Protestant and the Spirit of Capitalism, Weber memperlihatkan bagaimana sebuah ideologi agama, yaitu agama Protestan, khususnya sekte Calvinis, menggerakkan doktrin Calvinisme atau doktrin tentang takdir, yang mempengaruhi etos kerja penganutnya, yang mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas keduniawian atau tindakan yang rasional instrumental. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Emile Durkheim. Bagi Emile Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat atau yang ia sebut sebagai solidaritas sosial diwariskan dan dimantapkan melalui sosialisasi. Emile Durkheim menilai bahwa solidaritas antar manusia dalam tindakan ekonomi dibagi menjadi 2 macam, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Yang pertama, solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang diikat karena kesadaran kolektif pada masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Yang kedua,
Solidaritas organis merupakan solidaritas yang mengikat masyarakat yang kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Pembagian ini akan menghancurkan solidaritas mekanis dan integritas moral sehingga memperburuk tatanan sosial. Kondisi ini menciptakan sebuah masalah baru dan rendahnya ikatan solidaritas antar masyarakat, termasuk kaum buruh. Kajian sosiologi ekonomi klasik lebih memfokuskan pada masalah produksi yang membahas masalah eksploitasi kelas borjuis dan proletar, kemudian alienasi etos kerja dan solidaritas. Sedangkan kajian ekonomi sosiologi modern atau kontemporer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi. Masyarakat akan diubah menjadi masyarakat yang senang konsumsi. Georgi merupakan salah satu tokoh sosiologi ekonomi modern atau kontemporer yang menjelaskan bahwa di era modern ini, kapitalisme menyusun kekuatannya untuk melakukan penjajahan secara kultural, menghegemoni dan memanipulasi hasrat konsumen untuk mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya walaupun sebenarnya tidak butuh. Ada 4 strategi yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, memproduksi kartu kredit. Fungsinya untuk mempermudah masyarakat mengkonsumsi barang atau membelanjakan uangnya lebih dari persediaan yang semestinya dikeluarkan, atau dengan kata lain mempermudah hutang. Karena dengan berhutang tersebut, barang akan cepat laku. Yang kedua, membangun banyak shopping mall. Shopping mall tidak hanya mendemonstrasikan kemunculan variasi produk-produk industri baru, tetapi juga menawarkan fasilitas menarik untuk dikunjungi masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, membangun cyber mall. Cyber mall bersifat digital yang menawarkan belanja 24 jam sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat yang membelanjakan uang yang tidak semestinya dibelanjakan. Seperti contohnya aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menawarkan katalog di berbagai media sosial. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat sistem bisa mendeteksi kategori yang sering dikunjungi pengguna internet, sehingga penawaran dapat disesuaikan dengan selera user. Dalam teori Anthony Giddens, menggambarkan bahwa kapitalis itu layaknya sebuah mesin dengan kekuatan yang sangat sulit untuk dikontrol, merambah ke semua lini kehidupan. Misalkan aspek agama, umroh bersama publik figur terkenal, atau bahkan dengan ulama. Tapi dengan biaya yang jauh lebih mahal. Dan realitanya banyak yang mau, mereka menggunakan itu untuk menarik perhatian konsumen. Hal tersebut namanya modifikasi, sesuatu yang seharusnya tidak untuk diperjualbelikan, namun dimanfaatkan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan. Hal seharusnya kita atasi bersama, tidak perlu mencari keuntungan. Selanjutnya, modifikasi akan membahas masalah McDonaldisasi. McDonaldisasi ini merupakan cara kerja yang menekankan pada prinsip restoran cepat saji, yaitu McDonald's sebagai salah satunya. Salah satu prinsip utama yaitu prinsip efisiensi. Restoran yang dulunya melayani konsumen sekarang berganti, kita yang melayani diri kita sendiri. Di balik itu, kalau kita kritisi, sebenarnya mereka menghemat biaya untuk melayani kita. Karena jika pelayan yang melayani konsumen, pasti akan membutuhkan banyak tenaga, yang artinya banyak juga pengeluaran untuk menggajinya. Kemudian, kita akan membahas namanya hiperrealitas. Hiperrealitas adalah teori dari Jean Baudrillard, menjelaskan bahwa tentang sebuah dunia yang melampaui realitas yang tercipta melalui bantuan teknologi simulasi dan rekayasa pencitraan.
Contohnya, pada iklan kecantikan iklan sabun cuci muka, mereka menampilkan dengan efek-efek yang begitu luar biasa. Mereka menampilkan bahwa setelah menggunakan produk itu, muka yang kusam langsung cerah glowing. Kita tahu kalau itu bohong, tapi kita tetap mengkonsumsinya. Ketidakbenaran yang ditampilkan secara berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran yang diyakini tanpa kita sadari. Menurut Georgie, tindakan ekonomi masyarakat saat ini tidak selalu rasional kalkulatif. Mereka lebih banyak mengkonsumsi merek daripada fungsi konsumsi suatu barang tersebut. Yang mendukung kapitalisme bisa sekuat itu adalah globalisasi atau sebagai bentuk pemersatu berbagai negara untuk bisa saling bertukar informasi. Yang kedua, liberalisme atau memberikan kebebasan pada setiap individu. Dan juga teknologi informasi atau membantu untuk mempermudah komunikasi. Dikatakan kontemporer karena realitas sosial ekonomi menjadi fokus kajian tidak lagi berkaitan dengan kehidupan masyarakat modern, tetapi telah merambah ke kehidupan masyarakat postmodern, di mana yang namanya kenyataan dan halusinasi tidak dapat dibedakan lagi.